Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 27 September 2024. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo, seorang imam. Ia dikenal sebagai rasul cinta kasih dan penghibur orang-orang sakit. Vincentius lahir pada 24 April tahun 1581 di Prancis dari keluarga petani. Ia adalah seorang anak yang sangat cerdas. Selesai menempuh pendidikan teologi, Vincentius ditabiskan menjadi seorang imam pada usia 19 tahun. Dalam perjalanan mewartakan Injil, ia pernah ditangkap oleh bajak laut dan dijual ke Tunisia sebagai budak. Setelah 2 tahun dipekerjakan, Vincentius berhasil kabur dan kembali ke Prancis. Ia menjadi seorang imam yang sangat rendah hati dan memberikan hatinya untuk karya pelayanan kepada kaum papa. Kecintaannya kepada orang-orang, kepada saudara-saudari yang miskin, membuat Vincentius disebut sebagai Bapak orang miskin. Ia mendirikan kongregasi misi atau di Indonesia dikenal dengan singkatan CM, dan ordo untuk para biarawati bernama Putri Kasih PK. Vincentius dideklarasikan sebagai santo pelindung karya amal kasih gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ada umat yang membantu mendukung kegiatan rekreasi untuk para karyawan. Karena menurut peraturan ketetapan kekaryawanan dari Kuskupan Agung Jakarta, para karyawan punya hak setahun sekali untuk melakukan rekreasi bersama. Maka tahun ini kami ajak karyawan paroki, karyawan gereja pergi ke Bromo. Dan ada para donatur yang membantu. Ada yang mengatakan kepada saya begini, "Romo, nggak usah diumumin dari kami. Bilang saja ini dari Romo ya." Luar biasa sekali. Tangan kanan memberi dan yang lain tidak perlu mengetahui. Inilah ketulusan yang tidak mempertontonkan kebaikan yang dibuat. Enggak flexing. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Berita heboh dari orang banyak bahwa Yesus membuat banyak mukjizat. Maka Yesus bertanya kepada para muridnya di tengah kehebohan berita yang beredar, "Siapakah aku ini menurut kata orang?" Maka para murid dengan lantang yang mendengar kasakusuk berita kata orang tentang Yesus mengatakan, "Kata orang kau itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit." Namun pertanyaan awal ini hanya menjadi pemicu
untuk pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Maka Yesus kembali mengajukan pertanyaan kepada para muridnya dengan mengatakan, "Tetapi menurut kalian, siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Engkaulah Kristus dari Allah." Jika kita mencermati tadi jawaban dari orang banyak tentang siapakah Yesus itu, menyamakan Yesus dengan para nabi, yakni hanya sekedar utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Namun, jawaban Petrus yang mewakili para murid menyatakan Yesus adalah Kristus atau Mesias yang diurapi Allah untuk menyelamatkan dunia. Lantas, mengapa ya kok Yesus tadi dalam firman melarang keras para muridnya untuk memberitakan identitas dirinya pada siapapun? Tujuannya adalah agar orang jangan salah mengerti akan kemesiasan Yesus. Yesus tidak mau mempertontonkan kebaikan, mukjizat-mukjizat yang ia buat, yang ia kerjakan. Justru misi Mesias Kristus yang diungkapkan oleh Yesus adalah Mesias yang harus menderita, ditolak dan dibunuh, namun pada hari ketiga ia bangkit. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, zaman sekarang ada istilah yang namanya flexing, suka pamer. Harga diri orang ditentukan dari apa yang ia kenakan dan yang dipertontonkan kepada orang banyak. Upload story setelah pergi ke sana kemari. Wah, mempertontonkan kemewahan dan segala harta yang dipunya. Namun, Yesus datang bukan untuk flexing. Ia datang dalam kesederhanaan. Dan ia wafat sebagai ungkapan kasih Allah yang begitu dahsyat. Sudahkah kita mengikuti teladannya itu? Semoga dalam apapun yang kita buat, kita bukan untuk mempertontonkan kebaikan. Apapun yang kita buat justru disertai dengan dasar motivasi ketulusan seperti Yesus. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.